Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu terakhir dalam bulan Mei, tanggal 31 tahun 2026. Besok kita sudah memasuki bulan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang saya beri judul The Divine Dance, yang akan saya ambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13. Kita awali dengan doa. Tuhan berbicara kepada kami agar kami dapat mengerti firman-Mu, rencana-Mu yang tersirat di dalam firman-Mu, dan jadikan kami pelaku yang proaktif dan aktif sehingga kami dimerdekakan saat kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita buka Alkitab kita kepada 2 Korintus, kitab 2 Korintus, pasal yang ke-13, ayat 11, 13, ayat 11 sampai dengan 13, yang tulis oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat apa yang dituliskan di sini, kita mengetahui betapa sulitnya hatinya waktu menempatkan kata-kata ini. Saya bacakan untuk kita sekalian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Nah, pembahasan firman Tuhan pagi ini akan diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 serta Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang nanti akan kita telusuri juga. Main idea daripada ayat ini atau pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, gagasan utamanya, Tritunggal adalah rancangan dasar, merupakan blueprint yang paling sempurna bagi sebuah relasi. Kita belajar dari ini sejak dari kitab Kejadian. Kita diundang masuk ke dalam tarian ilahi, the divine dance, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Membiarkan kehadiran Allah membentuk ulang pikiran-pikiran batin kita dan mengobarkan misi eksternal kita. Dari kitab Kejadian, kita bisa melihat, baiklah kita menciptakan manusia serupa seturut dengan gambar dan rupa kita. Dia mengajak Tritunggal ini. Tidak plural, tapi singular. Tidak jamak, tapi singular. Tritunggal kudus, Allah yang Esa. Satu. Ya. Saya ingin menceritakan pendahuluan sebagai berikut tentang kekacauan di dalam diri kita sendiri dan tentang kekacauan eksternal yang kita lihat di dunia di mana kita berada, di luar diri. Ya, setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendapati diri kita ini terjepit di antara dua lempeng tektonik raksasa yang terus bergerak dan bergeser setiap hari. Di satu sisi terdapat dunia batin kita ini, ruang pikiran kita dan segala kehendaknya, pikiran-pikiran yang terdapat di dalam manusia batinnya kita ini, yang sunyi, tidak dapat dilihat orang lain, tidak dapat dirasakan oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain. Ya, atau terkadang justru gaduh karena pikiran-pikiran kita yang terlalu banyak begitu. Seringkali kita dengar pusing kepala saya, itu artinya gaduh di dalam pikirannya. Ya, yang dipenuhi oleh aliran pikiran, kecemasan, ketakutan, keraguan diri, perencanaan, dan reaksi emosional yang tiada henti. Saya tempatkan perkataan reaksi emosional ini karena reaksi emosional kita ini sangat bergantung kepada apa yang ada di dalam alam pikiran kita itu sendiri. Saya pernah mengajarkan metakognisi. Hari ini saya akan menyinggung tentang metakognisi Roh Kudus. Karena ini diajarkan oleh Alkitab. Kami memiliki pikiran Kristus. Ya, kita akan singgung itu. Kita lihat bagaimana cara kita mengubah pola berpikir ini. Di sisi lain, terdapat misi eksternal, tuntutan pekerjaan, kebutuhan keluarga,
kepedihan, dan kerusakan di lingkungan di sekitar kita, serta perintah agung Kristus untuk pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya. Ini perintah, bukan hanya kepada orang yang aktif di dalam pelayanan di gereja, pendeta, penatua, dan semuanya, tapi kepada semua orang yang percaya untuk ikut serta secara aktif dan proaktif memberitakan firman Tuhan ini. Terlalu sering kedua dunia ini, antara dunia internal dan eksternal ini, terasa seolah saling berperang di dalam alam pikiran kita itu sendiri. Dan ini nyata. Dunia batin kita terasa selalu atau terlalu kacau dan penuh kecemasan untuk menangani tanggung jawab eksternal kita. Terjadi di dalam diri kita terlebih dahulu sebelum tercetus keluar. Sebaliknya, tanggung jawab eksternal kita membuat kita terlalu kelelahan untuk memulihkan dunia batin kita. Kita merasa terpecah belah, stres, tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan keseharian, antara tempat kerja, kantor, rumah sakit, apapun. Dan kemudian terpengaruh, kita bawa pulang ke rumah, melihat anggota keluarga dan sebagainya. Kecemasan muncul, what if? Perang batin ini muncul. Kita seringkali lupa kepada Tuhan yang sumber damai itu sendiri. Ini yang kita lupakan. Kita hafal akan hal ini, tapi pada saatnya kita lupa mengaplikasikan kedamaian daripada Raja Damai ini. Dia sudah mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan akan kuberikan, telah diberikan kepada kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan tidak sama seperti damai yang diberikan atau ditawarkan oleh dunia. Yang ditawarkan dunia itu berkondisi. Sejenak, kemudian hilang lagi, dipengaruhi oleh apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Digerakkan oleh emosi-emosi kita. Nah, namun bagaimana jika obat bagi keterpecahan batin dan kelelahan eksternal kita justru ditemukan dalam hakikat Allah itu sendiri? Bisa nggak kita memahami ini? Bagaimana segala kecemasan kita, kebingungan kita, dan semuanya, internal maupun eksternal, kelelahan kita dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia dan segala tekanannya itu, justru kita ketemukan atau resting di dalam Tritunggal ini. Come to me, O ye which heavy laden, I will give you rest. Datanglah kepadaku yang kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan itu kepadamu. Masalahnya, undangan ini telah ditebarkan, kita tidak meresponi, kita cuekin. Itu dia. Selama berabad-abad, kita telah mencoba sampai hari ini masih mencoba terus untuk memperlakukan Tritunggal layaknya sebuah soal matematika. Soal matematika ilahi, katakanlah demikian, atau teka-teki teologis. Banyak orang memancing agar kita memulai suatu perdebatan tentang Tritunggal ini. Allah tiga yang esa. Yang selalu diperdebatkan. Ya, kita menggunakan analogi-analogi seperti Allah itu ibarat air, es, air dan uap. Itu semuanya air, tapi es juga air. Berubah menjadi uap, berubah menjadi air, dan semuanya kita mencoba mengartikan seperti demikian. Atau ibarat buah apel kita katakan, kulit, daging, dan biji, atau ibarat daun semanggi berhelai tiga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap analogi tersebut selalu terasa kurang memadai. Dan jika kita mau jujur kepada diri kita sendiri, upaya untuk menjelaskan bagaimana tiga bisa sama dengan satu, biasanya hanya akan membuat kepala kita pusing dan akan terjadi keributan. Tuntutan dan semuanya. Yang terbaik itu adalah hening, diam, nggak perlu dikomentarin. Ini iman kita yang mengatakan Tritunggal, Kudus, Tuhan yang Esa. Dia bukan tiga Allah. Dia satu Allah, di mana Allah Bapa sama persis kealahannya, keilahiannya dengan Allah Putra dan sama dengan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi, tapi satu person. Kita juga tidak bisa
menerjemahkannya sebagai, lihat, aku ini ayah, tapi aku ini juga anak, tapi aku ini juga saudara. Kita nggak bisa menerjemahkan seperti itu. Sampai kita bertemu dengan Allah itu pribadi, dengan pribadi bertemu bertatap muka dengan Allah itu pada saat kita telah meninggalkan dunia ini, mungkin kita akan memahami apa yang dimaksud dengan Tritunggal itu sendiri. Alkitab menjelaskan kepada kita apa yang Allah pengen share dengan kita, dia share. Apa yang dia tidak ingin kita tahu, dia diamkan karena itu mendatangkan kemuliaan bagi nama dia. Kita harus menerima kebenaran ini. Saat ini kita hanya mengerti dengan samar-samar, kata Alkitab. Nanti kita akan mengerti secara persis tentang Tritunggal ini. Until then, accept it. Akan tetapi bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengisyaratkan bahwa Tritunggal tidak pernah dimaksudkan untuk didiskusikan sebagai pemecahan soal matematika dalam kehidupan keseharian kita ini. Tritunggal adalah sebuah undangan untuk menjalin relasi ibarat tarian ilahi yang sinkron. Allah tidak dingin, Allah juga tidak statis, ataupun Allah tidak mati. Tidak. Ia adalah Allah yang bergerak, dan kita perlu menyesuaikan gerakan atau langkah kehidupan kita agar sinkron banget dengan pergerakan Allah itu sendiri, agar tercipta sebuah keharmonisan. Yang lalu saya menyinggung misalnya tentang, kita menutup telinga kita dengan headphone, dan kemudian kita jerit-jerit, orang mendengarkan aku nggak tuli loh. Dia yang mendengarkan keributan, ibarat hati kita sedang dipenuhi dengan sebuah masalah yang ribut di dalam dunia internal kita itu, dan kita mulai menjerit sesuatu yang tidak masuk akal. Atau seorang yang sedang mengatur musik, sekalipun dia menggerakkan tangannya, tapi dia mendengar musik yang lain, nggak akan sinkron. Kita harus mensinkronisasikan perilaku kita, tindakan kita, kepercayaan kita ini dengan Tritunggal ini sesuai dengan kegerakan itu sendiri agar sinkron. Yang dimaksud adalah dengan the divine dance ini sendiri. Bergerak sesuai dengan alunan melodi yang diciptakan oleh Allah itu di dalam kehidupan kita ini. Kemana melodi itu bergerak? Allah bukanlah seorang raja yang kesepian atau terisolasi, yang duduk sendirian di atas takhta yang jauh. Allah menurut hakikatnya yang paling mendasar adalah sebuah komunitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Komunitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir dalam sebuah tarian abadi yang penuh sukacita, yang dilandasi oleh kasih, penghormatan, dan saling memberikan diri satu sama lain, bergerak secara sinkron, mengikuti irama yang ada. Kadang-kadang kita melakukan bertentangan sesuatu antara pikiran internal kita dengan eksternal. Tindakan eksternal memberikan tekanan-tekanan, internal kita moral, kita mengatakan tidak, tapi kita melakukan juga karena pengaruh faktor eksternal untuk dapat tetap bekerja. Tidak terjadi sebuah sinkronisasi di dalam hal ini. Yang harusnya kita mendengar perkataan atau sinkronisasi alunan musik daripada Roh Kudus yang mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Waktu saya bekerja dulu menjadi salah satu manajer di perusahaan Jerman ini, saya pernah mengatakan kepada mereka yang lain bisa saya kerjakan, tapi itu jika menyangkut persoalan moral, Anda ingin saya entertain tamu-tamu asing ini dengan melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran moral, blueprint daripada Alkitab, Anda dapat memberhentikan saya. Saya nggak peduli. Saya tidak dapat melakukan entertainment seperti ini. Diperlukan keberanian untuk melakukan itu dengan segala konsekuensinya saat kita melakukan itu. Kemungkinan dipecat itu ada, atau mereka justru menghormati kita dengan cara kita berpikir seperti ini. Saya tidak diberhentikan. Mereka mengerti akhirnya. Saya menentang dan menolak segala entertainment yang berbau amoral. Para teolog menggunakan sebuah istilah Yunani yang indah untuk menggambarkan relasi
antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Mereka dalam bahasa Yunani yang disebut sebagai perikoresis. Secara harfiah perkataan perikoresis ini adalah sebuah istilah yang diterjemahkan sebagai tari melingkar. Pernah lihat orang-orang Israel pegangan tangan membentuk lingkaran dan menari? Pernah lihat? Seperti begitu. Tari melingkar. Ya, saling meresap, berpegangan, tidak melepaskan. Sinkron banget. Berjalan ke depan, berjalan ke belakang dalam alunan tarian tersebut. Cobalah perhatikan, lihat itu tarian melingkar itu. Sampai sekarang masih ada di Israel. Ini adalah gagasan bahwa Tritunggal hadir dalam sebuah tarian ilahi yang abadi. Divine dance. Penuh sukacita. Dan tersinkronisasi dengan sempurna. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Sebuah tarian yang dilandasi oleh kasih, penghormatan, dan ketundukan timbal balik. Nggak ada yang saling mendahului. Sang Bapa mencurahkan dirinya sepenuhnya kepada Sang Putra. Sang Putra memuliakan Sang Bapa, dan Sang Roh Kudus meniupkan, mengembuskan kehidupan serta mempersatukan mereka dalam kesatuan yang sempurna. Ketika kita melangkah ke lantai dansa tersebut kepada dance floor-nya, Roh Kudus yang sama yang mengatur keselarasan Tritunggal hadir di dalam diri kita untuk melakukan karya yang persis sama. Dia mengembuskan kehidupan baru ke dalam jiwa yang letih, serta menyatukan pikiran kita yang terpecah-pecah yang menjadi satu fokus yang utuh dan penuh kedamaian. Sehingga perhatikanlah, jika kita terlatih diri kita dalam membaca Alkitab dan berdoa, dari waktu ke waktu pimpinan itu setiap hari, bahkan di dalam kehidupan kita ada suatu suara kecil yang membisikkan. Waktu kita berpikir enak juga ya, Roh Kudus mengatakan bukan standarnya Alkitab. Nah, sekarang tergantung kepada kita ini. Waktu suara inner voice yang mengingatkan kita akan pesan Roh Kudus itu amoral. Kita kerjakan atau tidak kita kerjakan, powernya pada kita. Karena kepada kita diberikan kuasa untuk memiliki kebebasan. Manusia pertama menyalahgunakan kebebasan ini. Nah, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus ini, taat kepada inner voice untuk tidak melakukan sesuatu apa yang tidak diinginkan. Rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, dan semuanya ini. Karena ini merugikan orang tersebut. Tidak menguntungkan. Hari ini saat kita mengakhiri sesi pembahasan kita mengenai kehadiran Allah selama 4 minggu, 5 minggu ini kita berbicara. Saya menutup hari ini dengan Tritunggal ini. Kita akan memiliki rancangan dasar, blueprint-nya, yang utama bagi segala bentuk hubungan. Kita akan mendapati bahwa kita tidak sekedar dituntut untuk menyaksikan divine dance ini dari pinggir lapangan, tapi kita turut hadir masuk di dalam divine dance tersebut. Kita telah diundang untuk turut serta di dance floor tersebut. Dan ketika kita melangkah masuk ke dalam tarian ilahi itu, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Roh Kudus mulai mengubah cara kita berpikir agar kita dapat menjadi sinkron dengan pikiran Kristus ini. Sebuah proses yang kita sebut sebagai metakognisi roh yang saya sebutkan tadi. Karena di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, catatkan ini penting. 1 Korintus 2 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Coba renungkan, apakah kita sungguh memiliki pikiran Kristus? Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita akan sinkron banget. Yang membekali kita dengan sempurna untuk mengelola dunia batin kita yang tidak terlihat ini. Sembari menunaikan misi eksternal kita. Di kantor, dimanapun kita berada. Agar kita berjalan sinkron sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita. Jika kita diperingatkan, ngapain sih marah kepada orang seperti demikian? Ngapain sih mesti iri melihat orang naik gaji? Ngapain sih? Kita diingatkan ini. Setiap orang punya porsi masing-masing yang sudah disiapkan Allah. Bayi kalau dikasih ukuran makanan orang dewasa nggak bakal masuk. Saat bayinya sudah ready untuk menerima berkat seperti itu, akan Tuhan berikan.
sesuai dengan kemampuan menerima. Ada orang menerima untuk diserap sendiri, ada orang yang menerima untuk disalurkan. Yang mana yang lebih Allah berkati? Coba perhatikan nih konsep-konsep Alkitab. Saya mau diberkati. Dari saya kepada saya untuk saya. Nggak akan terjadi. Terbatas banget. Ya, karena Tuhan juga memberkati semua orang. Hujan datang kepada orang percaya dan tidak percaya. Alkitab mengingatkan kita. Rancangan dasar dalam hubungan ini apa? Blueprintnya apa? Kalau kita melihat, kita berbicara tentang hubungan saat ini dengan Tritunggal ini. Mari kita lihat terlebih dahulu nas dari 2 Korintus. Rasul Paulus sedang mengakhiri sebuah surat yang luar biasa sulit tadi saya sampaikan, yang ditujukan kepada jemaat yang berada di Korintus, yang terpecah belah secara mendalam, sangat kritis dan retak dalam hal hubungan antar pribadi dengan pribadi. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus menutup suratnya ini. Saya ulang ya, dalam 2 Korintus 13 ayat 11 hingga 13. Akhirnya, perkataan akhirnya setelah dicoba semuanya di antara mereka, akhirnya ini loh yang penting. Finally, ya kan? Saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jangan saling cemburu, jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan saling iri hati. Jangan izinkan roh perpecahan masuk. Terimalah segala nasihatku. Udah bosan dia. Terimalah segala nasihatku. Ditolak terus nih. Akhirnya terimalah nasihatku ini. Dia menjerit ini. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka, apa akibatnya jika kita sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera sesuai dengan blueprint Alkitab ini? Akibatnya atau efeknya itu adalah, maka Allah, sumber damai, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berkat penyertaan. Berkat penyertaan ini kan penting ini. Musa yang mengatakan, if your presence doesn't go with us, do not send us up from here. Jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan utus kami pergi ke tempat lain. Karena kosong. Penyertaan Allah ini yang menentukan perlindungan, berkat, kelanjutan daripada hidup kita itu sendiri. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Jangan sampai sakit mati. Yang satu diberikan, yang lain nggak diberikan salamnya. Dilewatin. Ini kejadiannya. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ikut mendoakan. Perhatikan arsitektur hubungan yang dipaparkan oleh Paulus ini. Ia memberikan kepada mereka perintah-perintah khusus bagi hubungan horizontal mereka satu sama lain selain hubungan vertikal. Hubungan vertikal pribadi-pribadi dengan Tuhan. Hubungan horizontal yang kita lihat di dalam kehidupan keseharian kita ini. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera. Artinya mereka tidak hidup dalam damai sejahtera. Berselisih. Namun bagaimana mungkin sebuah jemaat yang rusak dan penuh kekacauan ini dapat melakukan semua yang dianjurkan, ditawarkan, diperintahkan, diberikan instruksi oleh Rasul Paulus ini. Bagaimana kita dapat melakukan hal itu dalam pernikahan kita, dalam persahabatan kita, dalam kita berjemaat, atau di tempat pekerjaan kita, atau di jalanan saat kita berkendara. Paulus memberikan kepada mereka sumber penanganan ini dalam ayat 14. Sumbernya apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Allah, kasih Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus. Tritunggal di dalam hal ini. Kita lihat sejenak tentang makna ini. Jadi dia berbicara tentang apa? Tentang ketergerakan Tritunggal, kan? Kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus ini dalam persekutuan Roh Kudus. Jadi ada kegerakan Tritunggal. Ini adalah berkat apostolik. Dan hal ini menyajikan rancangan dasar. Ada blueprint yang paling utama bagi sebuah hubungan. Perhatikan 3 gerakan yang berbeda dari Trinitas yang disebutkan di sini. Kasih Allah, kasih Sang Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. 3, kita bahas sebentar.
Berkat apostolik ini juga selalu pada penutup kebaktian saya ucapkan ini kan. Berkat apostoliknya ini. Nah, kasih Allah, kasih Sang Bapa kita bicarakan. Ini adalah sumbernya. Sang Bapa adalah mata air dari segala kasih. Kasih yang melimpah tanpa kondisi, yang tidak pernah berkesudahan. Sebelum penciptaan dunia, Sang Bapa telah mengasihi Sang Anak. Engkau tertanam atau berlabuh, anchor, dalam kasih kebapaan yang tak berubah, tanpa syarat dan abadi. Kita semua tertanam dalam kasih Allah Bapa yang abadi ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita nikmati melalui pengorbanannya di kayu salib yang seharusnya kita mati karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Nah, inilah salurannya. Bagaimana kita dapat mengalami kasih Sang Bapa ketika kita berada dalam keadaan yang rusak dan penuh dengan dosa. Mengacukan tinju melawan Allah. Melalui anugerah yang tidak pernah layak kita terima, pengorbanan Kristus di kayu salib, dan kasih karunia-Nya yang sempurna di atas kayu salib memungkinkan semuanya ini terjadi. Dia membayar upah dosa kita, sehingga maut tidak menjamah kita, tapi menjamah Dia yang membayarkan pada posisi kita. Sehingga di dalam Dia kita mengalami kehidupan ini. Dan di dalam kegerakan yang ketiga itu adalah persekutuan Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan ada perlunya aku naik ke surga supaya satu pribadi yang lain yang bernama Roh Kudus ini dapat kuutus ke dunia. Inilah suasananya. Kata untuk persekutuan di sini adalah koinonia. Bersekutu, bersahabat, persahabatan, keintiman, dan kehidupan yang dijalani bersama. Koinonia, berjalan bersama, bergandeng bersama. Kalau seorang yang terjatuh, karena bersama-sama yang lain mengangkat keluar. Roh Kuduslah yang menghadirkan realitas kasih karunia Yesus dan kasih Sang Bapa ke dalam pengalaman kita sehari-hari. Dari satu momen ke momen berikutnya. Berjalan bersama-sama. Jangan sampai di dalam berjalan bersama-sama yang satu terjatuh, ditinggalkan dan yang lain berjalan sendiri. Dalam ketentaraan di Amerika, mereka percaya no one will left behind. Tidak satu orang pun tertinggal, berjalan bersama. Yang satu ditangkap musuh, yang lain akan membebaskan. Ya. Mari kita simak metafora rumah kaca. Saya ingin mengajak, memberikan sebuah gambaran yang sederhana, metafora yang saya sebut sebagai rumah kaca. Kita simak ini baik-baik. Bayangkan, saya minta kita sekalian membayangkan ya. Tritunggal ini sebagai sebuah rumah kaca rohani yang sempurna. Artinya terlihat. Rumah kaca kan terlihat. Tembus pandang. Di luar rumah kaca itu ada cuaca keras. Angin berembut bertiup dengan kencang banget. Dingin. Dan arahnya tidak terduga. Dan banyak sampah-sampah, banyak kotoran-kotoran, chemical yang bertebaran, penuh racun. Hubungan-hubungan di dunia ini seringkali, Bapak Ibu Saudara sekalian, didasarkan pada kinerja. Betul nggak? Didasarkan pada kinerja, transaksi, dan manipulasi. Jika Anda memiliki kinerja yang baik, artinya Anda berkinerja yang baik, Anda dikasihi. Anda mendatangkan keuntungan bagi company, bagi teman. Jika Anda gagal, Anda disingkirkan. Ada transaksi di sini. Tapi Allah tidak seperti demikian. Di dunia seperti itu. Namun ketika Anda melangkah masuk ke dalam hadirat Tritunggal, Anda memasuki sebuah lingkungan yang iklimnya terkendali. Non-transaksional. Tidak ada transaksi. Tanahnya adalah kasih Sang Bapa. Struktur yang melindungi Allah, Anda adalah anugerah Sang Putra. Udara yang Anda hirup adalah persekutuan Sang Roh Kudus. Di dalam rumah kaca ini, Anda tidak perlu melindungi diri Anda sendiri. Membuktikan diri Anda, gua orang hebat, gua ini dan itu. Nggak perlu.
di kantor mungkin, ataupun menyembunyikan diri. Nggak perlu, semuanya telanjang kok di hadapan Allah. Apa adanya. Anda sepenuhnya aman berada di tempat itu, safe haven, safe place. Dan hanya ketika, saya ulang, hanya ketika dunia batin kita berakar di dalam rumah kaca Tritunggal inilah kita dapat memenuhi perintah Rasul Paulus atau instruksi Rasul Paulus untuk hidup dalam damai dengan orang-orang di sekitar kita. Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dapat memberikan apa yang belum Anda terima. Artinya Anda tidak dapat memberikan apa yang tidak Anda miliki. Itu sudah pasti. Kita hanya dapat memberi apa yang ada pada kita, apa yang kita dapat yang kita miliki. Milik orang lain kita tidak dapat berikan. Allah memberikan kasih itu sudah diberikan, kita memilikinya. Kita wajib memberikan apa yang kita miliki ini, kasih. Sekarang saya ingin mengajak untuk belajar, tadi yang saya katakan metakognisi roh ini tujuannya adalah untuk menyelaraskan, mensinkronisasikan pikiran kita ini dengan pikiran Kristus yang dikatakan dalam 1 Korintus itu oleh Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Karena dia memiliki metakognisi roh ini. Sekarang mari kita menyelami lebih dalam dunia batin kita yang tertutup ini yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ya. Bagaimana sebenarnya kita menjalani hidup di dalam rumah kaca ini? Hal ini menuntut apa yang oleh para psikolog disebut sebagai metakognisi. Metakognisi sederhananya adalah istilah klinis untuk memikirkan tentang apa yang sedang Anda pikirkan. Think to think. Memikirkan apa yang sedang kita pikirkan. Kita memberikan refleksi, kok aku pikir gitu sih? Memikir apa yang kita pikirkan. Kok pikiranku ini jahat banget sih? Pikiranku ini kok tidak memuliakan Tuhan sih? Kita berpikir ulang di dalam think to think. Berpikir untuk berpikir. Terhadap apa yang sedang kita pikirkan. Apakah ini sesuai dengan blueprint? Nah, ini adalah kemampuan untuk melangkah keluar dari arus pemikiran Anda sendiri, mengamati pola-pola mental Anda dan mengevaluasinya. Ingat yang lalu saya katakan, Anda bisa melihat awan gelap atau awan putih bergerak. Karena kita tidak berada di dalam awan itu. Kita juga dapat mengobservasi pikiran kita dengan keluar daripada pikiran itu sendiri dengan mempergunakan pikiran Kristus ini sesuai dengan standar Alkitab. Standar Alkitab itu kan adalah firman Allah, pikiran Allah yang tertuang di sana. Kita perlu menggunakan itu. Jika tidak, kita tidak dapat mengatakan kita memiliki pikiran Kristus. Kebanyakan orang tidak mempraktekkan metakognisi, whatever lah. Tuhan kan maha pengampun, aku minta ampun aja. Engkau sengaja merancang kejahatan. Kalau kamu diperlakukan begitu marah, kenapa oke kita melakukan itu kepada Tuhan? Think. Mereka mempercayai setiap pikiran yang muncul di benak mereka, lakukan aja tanpa dipertimbangkan, nggak ada filternya. Jika muncul pikiran yang mencemaskan atau menimbulkan kecemasan, kita ikuti, segalanya akan berantakan. Betul kan? What if? What if never comes? Sudah rugi. Mereka menerima kecemasan ini sebagai kebenaran mutlak dan membiarkan pikiran kecemasan yang penuh dengan kecemasan ini mendikte emosi mereka. Mereka bergerak sesuai dengan emosi. Nah, jika muncul pikiran yang menimbulkan rasa tidak aman, tidak ada yang menyukaimu, kata-kata demikian. Kamu ini orang yang gagal, muncul juga dalam pikiran. Mereka langsung saja menuruti pikiran tersebut. Kok bisa ya? Namun kitab suci memanggil kita menuju tingkat pemikiran yang lebih tinggi. Kami memiliki pikiran Kristus. Kamu diciptakan seturut segambar dengan Allah itu sendiri. Kamu berguna, berfungsi di kerajaan Allah. Kamu dicintai apa adanya. Nah, seringkali orang juga menyalahartikan perkataan kamu dicintai apa adanya. Oke, kalau begitu udah aja gue diam dalam kejahatan. Ini tertulis juga di dalam Alkitab. Kalau demikian, apakah diizinkan lantas pertanyaannya? Hidup Anda di dalam kejahatan sejadi-jadinya agar kasih karunia Allah berkelimpahan. Dijawab oleh Rasul Paulus, God forbid.
Please don't. Karena itu sengaja merancangkan. Ya. Di dalam hukum dunia kan juga ada membunuh tanpa rancangan, membunuh dengan dirancang. Hukumannya kan berbeda. Ya. Ketika kita berbicara tentang metakognisi roh, kita sedang berbicara tentang belajar mengamati dunia batin kita sendiri melalui kacamata Roh Kudus. Kami memiliki pikiran Kristus ini, serta menyelaraskan pikiran-pikiran kita dengan realitas Tritunggal, agar kita menjadi sinkron dengan pemikiran Tritunggal ini. Itu penting. Kalau enggak, dansanya kacau balau. Mereka alur musiknya satu, kita dengan alur musik yang berbeda. Kan nggak bisa memimpin dunia musik. Jadi kita perlu menulis ulang naskah batin. Kita perlu menulis ulang naskah batin dengan menggunakan metakognitif roh ini. Ketika Anda mempraktekkan metakognitif roh, Anda berhenti membiarkan pikiran-pikiran yang menyimpang, yang mengendalikan hidup Anda. Sebaliknya, Anda duduk tenang di hadirat Tritunggal dan menguji pikiran-pikiran Anda dengan berpedoman pada rancangan dasar blueprint yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang 13 yang kita baca tadi. Kita keluar untuk memikirkan dari sisi apa yang dipikirkan oleh Roh Kudus. Coba antara Anda dan anak kecil, anak di rumah, umur 2 tahun, cara berpikirnya yang beda jauh. Anak kecil ini kita didik akan sesuai dengan pola berpikir yang benar. Dia mau bermain gunting yang tajam, kita katakan tidak boleh. Dia mencoba mendorong boundary yang kita tempatkan ini, mencoba mengambil gunting yang benar-benaran, yang benar gunting, tidak ingin bermain dengan gunting plastik yang tumpul, tapi kita tidak memberikan itu. Membuat dia mengerti, suatu saat dia akan mengerti tujuan itu. Waktu itu dia mengatakan, "You're not cool, Mami. Mami jahat ah, nggak asik." Apa benar demikian? Itu kan pemikiran sementara dia, karena belum bertumbuh pada saatnya. Saat itu. Kita demikian juga. Kita mencoba melawan. Tapi kalau kita coba memikir, anak ini mencoba memikir pikiran orang tua yang tidak memberikan gunting yang tajam, kita mencoba mengerti mengapa larangan tersebut dimunculkan oleh Allah Roh Kudus ini yang berbisik di dalam hati kita. Suatu saat kita akan mengerti itu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita itu sendiri. Kita perlu diam. Nah, ketika gelombang rasa malu karena apa yang kita lakukan di masa lampau menerpa diri kita, sehingga kita menolak untuk percaya karena rasa malu ini, dalam konteks ini, rasa malu merupakan sebuah perangkap emosional dan spiritual berupa penghakiman diri. Ini adalah perasaan yang berat dan membebani yang meyakinkan kita bahwa kesalahan atau dosa-dosa kita di masa lalu mendefinisikan seluruh identitas kita. Meninggalkan kita dengan perasaan cacat serta permanen, hancur atau tidak layak untuk dicintai. Rasul Paulus menentang hal ini. Kalau di antara orang yang jahat ini, aku kepalanya, aku paling jahat. Aku mengejar orang percaya, memenjarakan mereka, bahkan saksi bagi pembunuhan perajaman Stefanus. Aku kepala geng dalam hal kejahatan, tapi Allah karena kasih karunia-Nya membenarkan aku di dalam Kristus. Karena upah dosaku dibayar oleh Kristus ini. Roh Kudus hadir dan berfirman, "Wait a minute, tunggu dulu. Jangan pikir bahwa kamu tidak layak menerima Kristus. Jangan berpikir kamu terlalu jahat. Pikirkanlah tentang apa yang sedang kamu pikirkan itu. Apakah hal ini selaras dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus? Sudah barang tentu tidak. Yesus telah menanggung lunas dosa kita. Untuk itulah dia datang ke dunia ini. Kini tidak ada lagi penghukuman bagimu. It is therefore, dikatakan dalam kitab Roma, it is therefore there is no more condemnation to those who believe in Christ. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Itu ketika rasa gelombang, rasa bersalah, rasa malu ini muncul ya. Kita gunakan firman Allah ini. Bagaimana ketika gelombang kecemasan muncul?
Layaknya kecemasan seorang yatim piatu. Ah, besok nggak ada makanan. Aku nggak punya orang tua seperti orang lain. Menyerang kita. Pikiran-pikiran gagasan pecundang tersebut muncul. Yang ini kekhawatiran. Apakah kebutuhan kita akan tercukupi? Apakah kita aman? Atau apakah kita diinginkan kehadirannya? Roh Kudus akan berfirman, perhatikanlah pikiranmu itu. Woi, perhatikan woi. Burung yang tidak menabur aja aku beri makan. Apakah pikiran itu penuh sepadan dengan kasih Allah? Pikirkan itu. Kamu adalah anak yang dikasihi, bahkan sangat dikasihi. Mengapa sangat dikasihi? Allah Bapa mengirim Kristus untuk mati menebus dosa ini. Masa yang sudah menebus dosa membiarkan kita kelaparan? Kamu bukan seorang yatim piatu, sekalipun mungkin status di dunia yatim piatu, tapi Allah ada sebagai Bapa kita itu, merawat kehidupan kita itu sendiri. Sang Bapa tahu persis apa yang kamu butuhkan, bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Harus diselaraskan pikiran ini. Dan yang ketiga itu adalah gelombang keterasingan dan kesepian yang merayap masuk, membisikkan kepada kita bahwa kita benar-benar sendirian. Gak ada yang peduli kepada kita. Roh Kudus akan berfirman pada saat itu. Benarkah demikian? Are you sure? Ingatlah akan persekutuan dengan Roh Kudus. Aku berada lebih dekat denganmu daripada napasmu sendiri. Beginilah cara kita mengelola dunia batin kita itu. Kita tidak sekedar mencoba untuk berhenti memikirkan hal-hal buruk. Hal buruk itu tetap akan datang. Cara itu tidak pernah akan berhasil. Semakin kita lawan, semakin datang. Sebaliknya kita menggantikan kericuhan batin yang cemas dan terpecah belah dari kodrat daging kita yang penuh dengan dosa ini dengan percakapan Tritunggal yang indah dan berirama. Kita menyelaraskan pikiran kita dengan apa yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus katakan tentang diri kita karena kita sesungguhnya memiliki pikiran Kristus itu. Inilah jaminan kemenangan tersebut karena pikiran kita diarahkan oleh Roh Kudus kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, jika kita tahu tentang hal ini, kita ditempatkan di dunia, kita tahu posisi kita. Namun Tuhan tidak pernah mengubah dunia batin kita hanya agar kita bisa duduk di sudut ruangan yang merasa nyaman kepada diri kita sendiri. Seperti perangko aja ditempel di pojok. Nggak berfungsi apa-apa jadi. Allah tidak mengutus Yesus agar kita duduk diam-diam pasif. Tidak seperti itu. Transformasi batin tersebut yang kita alami dirancang untuk menggerakkan misi eksternal kita. Perhatikan bagaimana hal ini terhubung dengan indah pada bacaan kedua kita ini ya, yaitu amanat agung yang terkenal dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ingat ayatnya, catat baik-baik, jangan sampai menjadi pasif, perlu aktif, catat. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Berangkat kemana? Lupa. Ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lihat ya, ketika waktu baca nih catat. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi ada dua kelompok langsung di sana, menyembah dan ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia yakinkan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji. Penyembahan dan keraguan tadi, berapa orang menyembah, berapa orang lagi ragu-ragu. Jadi penyembahan dan keraguan hadir secara bersamaan kan? Let's talk about that. Saya pribadi sangat menyukai kejujuran yang lugas dalam ayat 17 ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini kan jujur banget nih. Bisakah Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami perasaan itu? Berapa orang segera menyembah, berapa orang
ragu-ragu. Bisa nggak selami perasaan ini? Disinilah para murid berada. Mereka menatap Yesus yang telah bangkit, dan tepat di tengah kerumunan yang sama itu, penyembahan dan keraguan hadir secara bersamaan. Di dalam kebaktian kita lihat, ada orang betul-betul into it, ada orang tuh lipat tangan lihat nonton. Ada orang betul-betul mendengarkan firman Tuhan, membuat catatan dan semuanya merenungkan ini. Ada sebagian lagi check mark, sekedar hadir. Dia centang aja, aku hadir. That's it. Sampai sekarang. Cobalah perhatikan. Tapi jika katakan, siapa memberkat, bangun dia. Entah dari mana bangun, nggak tahu. Angkat tangan, bisa. Ayo kita lakukan gerakan misi, nggak mau. Nah, selalu ada pertentangan ini. Dunia batin mereka sedang bergejolak. Mereka berpikir, ini sungguh luar biasa. Gimana sih bisa bangkit? Namun pada saat yang sama mereka berpikir, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Apa yang harus kami lakukan sekarang? Apakah kami aman? Yesus tidak memarahi mereka, ngomelin mereka, karena pikiran-pikiran mereka yang campur aduk itu. Dia tidak berkata, kembalilah kepadaku nanti setelah kalian memiliki kepastian 100%. Dan sama sekali tidak ada kecemasan. Dia kan nggak ngomong begitu. Sebaliknya dia berbicara secara langsung dan lugas kepada dunia batin mereka yang kacau itu dengan otoritas eksternal yang mutlak yang dimilikinya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia yakinkan, nggak usah ragu. Kepadaku, aku yang sama. Dia sudah tunjukkan bekas lukanya. Yesus yang sama yang kamu lihat ditusuk, dilukai, mati, bangkit. Aku sama, tidak berbeda. Kepadaku, Yesus yang sama ini telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kemudian karena itu, karena kuasa yang diberikan, dengan kuasa yang aku mengutus kamu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, bukan sebagian, seluruh bangsa muridku. Ini tugas proaktif yang harus kita kerjakan. Kemudian di dalam itu tersirat apa? Perkataan, baptislah mereka. Dan kemudian Yesus memberikan misi tersebut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku. Gereja nggak usah ribut. Nggak usah berpikir curi jemaat dan semuanya. Murid Yesus kok. Jemaat Kristus. Namun perhatikanlah bagaimana cara mereka harus melakukannya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Secara tata bahasa, perhatikan itu. Baptiskanlah mereka dalam nama. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Lihat itu apa yang tertulis? Singular. Secara tata bahasa, ini adalah salah satu ayat yang paling mendalam di seluruh ayat Alkitab. Yesus tidak berkata dalam nama-nama bentuk jamak, plural, in the names. Dia nggak bilang begitu. But in the name. Tapi dalam nama, singular. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal, Tuhan yang Maha Esa. 3 tapi tunggal. Dia berkata dalam nama bentuk tunggal, in the name, satu Allah, 3 pribadi. Nanggap ya. Dan kata membaptis, baptize, baptizo, menenggelamkan, menyelamkan. Berarti menenggelamkan ya, mencelupkan atau membenamkan sampai hilang di bawah permukaan air. Sesuatu sepenuhnya ke dalam suatu cairan hingga benda itu menyerap karakteristik dari cairan tersebut, hilang, tenggelam. Tidak kelihatan apapun. Apakah Anda melihat hubungannya? Yesus sedang berpesan kepada para murid-muridnya, misi kalian adalah pergi keluar, bukan diam di dalam rumah, menuju dunia yang hancur, penuh kesepian, dilanda perang, dan terpecah belah, lalu membenamkan orang-orang ke dalam tarian ilahi tunggal. Agar keluar dari dunia baptisan ini, dari kolam baptisan tersebut, dosa ditinggalkan sana, ikut di dalam irama Tritunggal ini, divine dance ini, iramanya akan diselaraskan kemudian. Bawalah orang-orang yang sedang tenggelam dalam lingkungan yang beracun, yang penuh dosa dan tuntutan performa, lalu celupkanlah mereka ke dalam rumah kaca kasih Bapa, anugerah Anak, dan persekutuan Roh Kudus. Misi eksternal kita hanyalah sebuah undangan bagi orang lain untuk turut serta dalam relasi yang sedang kita nikmati. Pertanyaan saya, benar kita sedang menikmati
sebuah relasi dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus itu? Atau kita tidak pernah mengetahui tentang ini? Kalau kita tidak memiliki relasi ini, bagaimana cara kita menawarkan relasi yang mengasyikkan ini kepada orang lain? Jangan munafik. Kita harus menggunakan metakognisi. Kita tidak sedang menjual sebuah produk loh. Tidak. Kita tidak sedang menawarkan sebuah filosofi. Juga tidak. Kita sedang mengundang jiwa-jiwa kesepian untuk masuk ke dalam keluarga Allah yang kekal. Itu yang sedang kita kerjakan. Sebuah kehidupan yang dijalani dalam tarian ini dapat kita lihat dari sisi kehidupan Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dan teolog Jerman. Jadi untuk memahami bagaimana hal ini bekerja dalam kehidupan nyata, kita harus melihat sosok yang benar-benar menghidupinya. Kita membutuhkan sebuah teladan. Seseorang yang dunia batinnya begitu berakar secara kuat pada Tritunggal. Sehingga ia mampu menunaikan sebuah misi eksternal. Misi eksternal ini berbahaya. Dan mengubah dunia tanpa kehilangan akal sehat ataupun imannya. Renungkanlah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kehidupan Dietrich Bonhoeffer ini. Seorang teolog dan pendeta Jerman yang brilian pada masa kebangkitan rezim Nazi Hitler di tahun 1930-an, 1940-an. Sangat berbahaya kan? Dunia batin dari Dietrich Bonhoeffer ini berakar sangat dalam pada damai sejahtera Tritunggal ini. Akibatnya, misi eksternal daripada Dietrich Bonhoeffer ini akan mampu menunjukkan perbuatan dalam bentuk melawan kejahatan dan memuridkan orang-orang. Akibat berakar di sana, dia menunjukkan dalam perbuatan eksternalnya. Kita tidak dapat mengatakan kita mempunyai relasi dengan Allah Roh Kudus, tapi perbuatan kita tidak seiring, tidak sinkron, nggak bisa juga. Orang hanya sinkron kalau masuk ke gereja yang berbicara tentang prosperity gospel. Aku bisa rasakan itu. Karena aku cinta banget sama uang. Nah, kita melarang itu. Cinta uang itu kan nggak boleh. Uang tidak jahat. Tapi kalau hati kita melekat hanya pada itu siang dan malam, itu susah. Bonhoeffer adalah sosok dengan kecerdasan yang luar biasa. Namun sejak awal, ia menyadari bahwa teologi akademis saja tidaklah cukup. Ia menjadi sangat terpesona oleh konsep komunitas Kristen sebagai cerminan Tritunggal. Dietrich Bonhoeffer bahkan menulis sebuah buku yang terkenal berjudul Life Together, Hidup Bersama, di mana ia berargumen bahwa persekutuan Kristen merupakan partisipasi langsung dalam kehidupan bersama antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini. Terjadi sinkronisasi, dicetuskan dalam kehidupan kebersamaan ini. Satis pikirlah kamu dan semuanya ini tadi. Ya, apa yang terjadi kalau kita mendengarkan prosperity gospel? Orang saling bersaing. Pendetanya juga mengumumkan, kamu nggak diberkati karena kamu tidak beriman. Dan kemudian dimanipulasi, harus memberi lebih banyak dan semuanya ini. Orang diajarkan untuk cinta uang, bukan cinta Tuhan. Mati kamu juga nggak bawa kok itu. Kita perlu uang, ya. Mencintai uang, tidak. Ketika Adolf Hitler menuntut kesetiaan mutlak dari gereja, lihat ini. Akibat dia berkorelasi, memiliki hubungan yang baik dengan Tritunggal, Dietrich Bonhoeffer ini. Ketika Adolf Hitler menuntut kesetiaan mutlak dari gereja, ini pasti bertentangan dengan Alkitab, Bonhoeffer menolak. Ia turut mendirikan Confessing Church, gereja pengaku. Sebuah gerakan bawah tanah yang menentang ideologi Nazi. Ia membuka sebuah seminari ilegal di Finkenwalde untuk melatih para pendeta muda. Finkenwalde itu daerah di Jerman. Sungguh sebuah misi eksternal yang penuh tekanan. Tantangan di jiwanya, hidupnya, napasnya. Ia terus diintip oleh Gestapo. Suaranya dilarang ditampil di hadapan publik. Dan negeri
dan negerinya kian terjerumus ke dalam kegilaan yang bersifat iblis. Orang Yahudi dibunuh. Gila banget, kerasukan iblis banget mereka. Pikiran Kristus ini muncul di dalam sel Nazi ini. Ya, kita melihat banyak contoh tentang ini. Pada akhirnya, Bonhoeffer ditangkap dan menghabiskan 2 tahun terakhir hidupnya di penjara Tegel dan kamp konsentrasi di Buchenwald, tempat kamp konsentrasinya. Di dalam sel penjara yang dingin dan sunyi itu, dunia eksternalnya dilucuti semuanya. Tidak ada hubungannya, gelap. Ia dikelilingi oleh suara bom yang berjatuhan dari luar. Ancaman penyiksaan serta kenyataan eksekusi yang kian membayanginya. Bagaimana caranya Pastor Dietrich Bonhoeffer ini mengelola dunia batinnya? Bagaimana ia mempraktekkan metakognisi roh ini di dalam sel ini yang penuh dengan tindasan, siksaan, dan semuanya. Jika Anda membaca karyanya yang berjudul Letters and Papers from Prison, dia menuliskan letters, surat-surat, papers, makalah-makalah, surat-surat dan makalah-makalah dari penjara. Anda akan melihat sosok pria yang sungguh-sungguh terlibat dalam berpikir menggunakan pikiran Kristus, metakognisi roh. Ia menulis tentang bagaimana di tengah kesunyian selnya, ia dengan sengaja merenungkan kehadiran Allah. Corrie ten Boom melakukan hal yang sama. Ketika rasa kesepian atau ketakutan mengancam untuk melumpuhkannya, ia secara aktif mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak sendirian. Bahwa ia sedang terhanyut dalam persekutuan Tritunggal. Sesama tahanannya dan bahkan beberapa penjaga penjara, para sipil penjara, bersaksi bahwa kehadiran Pastor Bonhoeffer ini membawa kedamaian ke seluruh blok sel tahanan yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Ia adalah seorang pria yang hidup terkurung di dalam penjara beton, namun secara rohani, demikian kesaksian mereka, ia melangkah dalam kebebasan yang luas dan penuh sukacita dari tarian ilahi ini. Karena dunia batinnya tersimpan dengan aman di dalam kasih Sang Bapa Anugerah, Sang Putra, dan persekutuan Sang Roh Kudus, ia mampu menuntaskan misinya sehingga akhir ayatnya. Pada tanggal 9 April, menurut catatan yang dituliskan tahun 1945, beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka, hanya beberapa minggu sebelum kamp tersebut dibebaskan, Bonhoeffer digiring menuju tiang gantungan. Tepat sebelum ia digantung, ia berlutut dan berdoa. Seorang dokter kamp yang menyaksikan eksekusi tersebut kemudian menuliskan hal ini. Ini tulisan dari catatan dari sang dokter. Saya melihat Pastor Bonhoeffer berlutut. Dia saksikan. Dietrich Bonhoeffer berlutut. Tenggelam dalam doa kepada Allahnya dengan keyakinan dan kepasrahan diri. Kesalehan dan keyakinan akan doa yang terjawab dari pria yang begitu rupawan ini sungguh mengguncang batin saya, kata dokter ini. Selama hampir 50 tahun saya bekerja sebagai seorang dokter, hampir tidak pernah saya menyaksikan seorang pria meninggal dunia dengan kepasrahan yang sedemikian total terhadap kehendak Allah yang dicintai dan dipercayainya. Bonhoeffer dapat melangkah menuju keabadian dengan kedamaian yang mutlak mengendapi tiang gantungan. Sebab kematian baginya bukanlah terjun ke dalam kegelapan yang tidak dikenal, melainkan sekedar langkah terakhir menuju hadirat yang utuh dan tanpa penghalang dari Tritunggal Kudus Tuhan Yang Maha Esa. Seumur hidupnya, ia telah diajak menari bersama dan sekarang dia menikmati kenyataannya bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini. Kesimpulannya apa dari apa yang saya bicarakan ini? Yuk kita melangkah ke arenanya yuk. Yuk kita melangkah ke dance floor-nya yuk. Saudara sekalian, Tritunggal yang sama yang menopang Pastor Dietrich Bonhoeffer di kamp konsentrasi Nazi yang penuh dengan tindakan kejahatan ini hadir bersama kita juga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus ini hadir saat ini. Yesus menutup amanat agung dengan sebuah janji yang menjadi jangkar bagi orang percaya, baik bagi pikiran batin maupun tindakan lahiriah kita. Dan ketahuilah
Please know, dikatakan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji yang tidak diingkari. Anda tidak harus menjalani hidup dengan pikiran yang terpecah belah dan jiwa yang kelelahan. Anda tidak harus membiarkan dunia batin Anda didikte oleh kecemasan zaman ini, pengaruh daripada eksternal. Dan Anda tidak harus menghadapi misi lahiriah Anda dengan kekuatan Anda sendiri. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang siap hadir anytime, setiap saat di dalam kehidupan kita ini. Dan tidak ada transaksi yang dituntut dari kita. Kalau kamu begini, maka enggak. Minggu ini, ketika Anda merasa tekanan kian memuncak, saya ingin Anda mempraktekkan metakognisi roh. Saya banyak mengajarkan ini di dalam dunia konseling. Berhentilah sejenak. Tariklah napas dan melangkah keluar dari kekacauan pikiran Anda. Observe apa yang ada pikiran kita ini, apakah sesuai dengan blueprint. Ujilah pikiran-pikiran itu dengan kebenaran kitab suci. Katakanlah kepada jiwa Anda yang letih itu, aku melangkah keluar dari penghukuman yang ada di dalam dunia batinku dan masuk ke dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan itu. Aku melangkah keluar dari ketakutan dan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Bapakku, Bapa Surgawi. Aku melangkah keluar dari keterasingan dan masuk ke dalam persekutuan Roh Kudus. Apa yang dapat dilakukan manusia jika Allah berpihak kepadaku? Ini kan janji. Biarkan Tritunggal Kudus Tuhan Yang Maha Esa membangun kembali dunia batin Anda jika Anda bersedia. Biarkan tarian ilahi itu, divine dance ini, menjadi irama bagi pikiran-pikiran Anda. Dan kemudian dari limpahan hubungan yang indah dan penuh rasa aman itu, pergilah ke pelosok-pelosok, di tempat pekerja kita, tetangga kita, bagi pelajar, bagi mahasiswa di sekolah-sekolah, dan lingkungan tempat tinggal Anda. Lalu undanglah dunia yang terluka ini untuk datang dan turut serta dalam tarian ilahi ini. Amin. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengarkan pembahasan firman-Mu dan sekarang Roh Kudus Engkau terus berkarya di dalam pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita lebar-lebar, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, biarlah penyertaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang menerima berkat, yuk bersama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya mengucapkan selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.